Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai model manajemen penyakit diabetes. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang diabetes yang sering menyerang masyarakat biasanya adalah diabetes mellitus atau DM. Dari salah satu jurnal yang kami analisis, diketahui bahwa risiko wanita terkena diabetes mellitus lebih besar dibanding dengan pria. Dan umumnya, penyakit diabetes mellitus dapat berisiko tinggi untuk wanita yang sudah memasuki usia rawan, yaitu 45 tahun ke atas. Penyakit diabetes memiliki karakteristik yaitu kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin dan sel-sel yang lain mengalami kekurangan energi. Diagnosis penyakit dapat dilihat dari pemeriksaan glukosa darah dan melakukan pemeriksaan penyaring. Pemeriksaan penyaring ditujukan untuk individu yang mungkin beresiko terkena penyakit diabetes mellitus. Misalkan, seseorang yang berumur di atas 45 tahun dan memiliki anggota keluarga yang punya riwayat penyakit diabetes mellitus. Selain itu, seseorang juga beresiko terkena diabetes mellitus apabila faktor lingkungannya berpotensi mempengaruhi seseorang untuk memiliki kebiasaan hidup buruk. Misalkan, kebiasaan makan berlebihan dan tidak sehat termasuk makanan cepat saji. Kurangnya aktivitas olahraga juga bisa mempengaruhi seseorang bisa terkena diabetes mellitus. Sumber penyakit dari diabetes mellitus adalah karbohidrat dan glukosa. Maka, agar masyarakat tidak terkena penyakit, harus dilakukan edukasi oleh tenaga kesehatan dan pencegahan dengan menghindari makanan mengandung glukosa tinggi. Media transmisi penyakit ini adalah dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, dan juga dari manusia ke manusia melalui keturunan. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan makanan yang dapat memicu meningkatkan kadar gula darah pada tubuh kita, seperti jeroan dan makanan yang asam, dan juga mengurangi mengkonsumsi minuman yang berkafein dan beralkohol, karena tidak baik bagi tubuh. Sedangkan yang termasuk perilaku pemajanan dalam penyakit ini adalah pola makan yang tidak tepat, kesadaran dan pengetahuan yang masih minim akan penyakit diabetes mellitus, kebiasaan mengkonsumsi rokok dan minuman beralkohol, dan juga selain itu faktor lingkungan dan pekerjaan juga sangat mempengaruhi dan kemungkinan besar berhubungan dengan faktor-faktor sebelumnya. Maka dari itu, kita harus memperbaiki perilaku dan gaya hidup yang tidak dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes mellitus. Apa saja gejala diabetes mellitus yang harus kita waspadai? Yang pertama, pada saat kita mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Yang kedua, sering buang air kecil di malam hari. Yang ketiga, mudah lelah. Yang keempat, mudah mengantuk. Dan yang kelima, penglihatan mulai berkurang. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan jika kita sudah terkena penyakit diabetes mellitus? Yang pertama, kita harus selalu memeriksa dan mengontrol gula darah secara rutin di pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, kita harus mengkonsumsi obat antidiabetes secara teratur, supaya dapat terkontrol kesehatannya. Dukungan program kesehatan dan fasilitas dari pihak pemerintah yang belum ada sangat diperlukan untuk masyarakat yang tidak terkena penyakit diabetes dalam segi promotif dan preventif, dan juga yang sudah terkena penyakit dalam segi kuratif. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, keikutsertaan pemerintah dan tenaga kesehatan dalam International Diabetes Federation atau IDF. Yang kedua,
Dibentuknya konsensus pengelolaan diabetes mellitus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Yang ketiga, pengembangan posbindu PTM atau pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Yang keempat, pemeriksaan kadar gula gratis di pelayanan kesehatan tingkat pertama, serta ditanggungnya pembiayaan pasien penderita diabetes dalam BPJS Kesehatan. Sekian penjelasan tentang penyakit diabetes mellitus dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.